Pria ini adalah pembunuh nomor 1. Kekuatan tanpa batas, tubuh yang kuat. Tubuh sekeras jarum penegang, tidak ada yang bisa mematahkannya. Dan yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Hari ini dia menerima misi pembunuhan. Pelanggan adalah prajurit bank paling kuat di dunia. Bahkan istana kekaisaran menghargai kekuatan mereka. Kaisar juga secara pribadi memanggil Tuan Singa Emas. Ingin mereka mengawal 50.000 tael emas yang disita ke ibu kota. Setelah melakukan ini, pahlawan bank akan dihadiahi 3/10 emas sebagai hadiah. Kim Su mendengarnya dan setuju, siapa sangka. Di tengah malam, dia tiba-tiba mati karena jarum beracun. Dan pembunuhnya adalah saudara angkatnya, Master Perak dan Master Perunggu. Dua orang ingin memonopoli 50.000 tael emas sebagai milik mereka. Setelah kematian Tuan Negara, sang bankir, Tan Truong, mengambil alih pahlawan bank. Tetapi untuk menghindari masalah di masa depan, dia juga ingin melenyapkan putra singa emas Tang Yi. Segera Tang Yi akan bekerja. Menerima kabar kematian ayahnya, dia mengenakan baju besi khusus dan mengucapkan selamat tinggal pada gadis di hatinya. Naik kuda berlari pulang. Namun, Ngansu mengatur pembunuh untuk menyergap penginapan. Tunggu Tang Yi duduk. Pembunuh itu mengeluarkan belatinya dan bersiap untuk beraksi. Tapi saat dia baru saja meletakkan tangannya di bahu Tang Yi, jari-jarinya dipotong oleh baju besi. Tang Yi langsung tendangan. Langsung kirim dia ke neraka. Kemudian dia terbang ke udara untuk menghindari pedang yang datang dari belakang. Kemudian menikam para pembunuh dari belakang dengan belati di lututnya. Dia terbang dan menendang dagu pembunuh lainnya. Dengan tubuh yang begitu cepat, Tang Yi cepat menghadapi bahaya. Pemimpin tahu dia bukan tandingannya. Terburu-buru melarikan diri ke hutan. Di sini sudah mengatur perangkap. Saat Tang Yi mengejar, dia diikat oleh pembunuh penyergap. Melihat diri sendiri akan mati, Tang Yi menundukkan kepalanya dengan kuat. Senjata rahasia segera terbang keluar. Tepat setelah itu, belati ditembakkan bersamaan dan situasi berbalik. Kemudian dia mendekati pemimpin yang sekarat itu. Berniat menanyakan siapa dalang dari mulutnya. Tanpa diduga, pemimpin yang akan mati ingin menyelinap menyerang. Dia ditusuk di leher oleh Tang Yi dengan pisau di kakinya dan mati seketika. Singa Perak dapat kabar. Tidak ada cara lain untuk menggunakan sejumlah besar uang untuk menyewa pembunuh top. Hewan liar. Saat ini, Tang Yi juga memasuki kota. Di kedai membahas rencana untuk berurusan dengan Singa Perak. Tiba-tiba, sekelompok anak datang bergegas masuk. Seret mereka keluar. Ketika mereka datang setelah gang kecil, telah disandera oleh binatang buas. Tang Yi merasakan bahayanya, tapi sudah terlambat. Bawahan dipotong oleh binatang buas. Tang Yi langsung marah. Cepat lempar senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya ke musuh. Tapi pria ini memiliki malaikat pelindung. Tubuh sudah menderita sakit yang tak tersembuhkan, dan air serta api tidak menyerang. Dua tendangan Tang Yi seperti tendangan ke dinding besi. Dua bawahan di belakang melihat ini dan segera mendukung serangan itu. Tapi dia hanya membutuhkan satu gerakan ringan, menyebabkan lawan kehilangan kemampuan bertarung. Tang Yi memprovokasi pelepasan semua organ di baju besi itu. Dia langsung melompat ke punggung musuh. Tapi duri yang lewat meninggalkan percikan api. Sangat tidak mungkin untuk mematahkan tubuh Vajranya. Wild Beast ingin menang dengan cepat tanpa menahan diri. Seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan yang langsung menghempaskan Tang Yi. Lalu dia melepaskan armornya. Menggunakan keterampilan Shaolin, Tang Yi segera dikirim terbang beberapa meter. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Tepat ketika Beast ingin menghabisinya, pria yang sekarat itu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk merobohkan pilar. Seluruh rumah runtuh menimpa tubuh Wild Beast. Tunggu sampai dia muncul dari puing-puing. Tang Yi dengan cepat menghilang. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa orang yang menyelamatkannya adalah pandai besi kota Xiao Hei. Dia meminta Xiao Hei untuk membuat baju besi baru untuknya. Menunggu lukanya sembuh,
dia mungkin akan membalas dendam pada singa perak. Tetapi hal-hal baik tidak bertahan lama. Xiao Hei baru saja keluar dan ditangkap oleh geng itu. Walaupun disiksa sama Ngansu, Xiao Hei tidak mengungkapkan keberadaan Tang Yi dari awal hingga akhir. Melihat dia tidak mau kerja sama, binatang buas manasin pedang. Lengan pria itu ditekan keras ke meja. Pria kekar di sebelahnya memegang pedang naga merah. Sebilah pisau memotong lengan kirinya. Pria itu sangat kesakitan. Dia dengan putus asa memohon kepada orang di sini. Pria paksa itu tidak bereaksi sama sekali. Bidik lurus ke lengannya yang lain. Potong sekali lagi. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia jatuh koma. Melihat Xiao Hei kehilangan kedua tangannya, singa perak memutuskan untuk biarkan pria ini mati sendiri. Tapi saat mereka pergi, dia dibawa oleh seorang lelaki tua yang baik hati ke kuil Shaolin. Orang ini menggunakan bara panas untuk menghentikan pendarahannya. Setelah masa pelatihan, Xiao Hei mendapatkan hidupnya kembali. Untuk membalas dendam, dia menelan pahit. Akhirnya menemukan meteorit. Dia menggunakan metalurgi manusia supernya, membuat sepasang tangan dari adamantium, lalu solder pada tangan yang hilang. Kemudian perbaiki dengan paku keling. Ketika keduanya telah menjadi satu, ada gambar merah di punggung Xiao Hei. Berkat kekuatan yang dalam, lengan patah dan tangan besi bergetar sempurna. Satu pukulan mengenai besi seberat 10.000 pon dan itu pecah. Pada saat ini, Tang Yi yang terluka parah juga pulih. Dia baru saja tiba di tempat persembunyian Tiehak. Mereka memutuskan untuk bergabung untuk membalas dendam pada Singa Emas. Dua geng ini telah lama bekerja sama. Mereka akan membawa 50.000 tael emas dari istana, tersembunyi di nektar panjang gedung kaleidoskopik. Tapi mereka tidak tahu, Lady Mok ingin memonopoli emas ini. Jadi biarkan para wanita menjaga orang-orang geng Bang. Sementara mereka masih mabuk dalam kegelapan. Lady Ngok memberi sinyal. Adegan penuh warna tiba-tiba berubah menjadi horor. Di mulut para putri mengeluarkan senjata rahasia. Leher pria di situ dipotong satu persatu. Namun ketika tiba waktunya untuk pensiun, gagal lagi. Aura tidak bisa menembus kulit lehernya. Apalagi, langkah ini langsung membuat marah Beast. Dia mengusir wanita keluar. Pada saat ini, semua menjadi kacau. Para wanita melompat turun pada saat bersamaan, menyerang kelompok pendekar Bang yang belum mampu bertahan. Mereka membuang pita hitam yang ditutupi bilah. Geng Bang terbunuh tepat waktu. Lady Ngok berbalik dan berubah menjadi Putri Taipin. Kemudian meluncur melalui kelompok musuh. Tubuhnya sefleksibel burung layang-layang. Berkat tubuh yang fleksibel, dalam sekejap dia telah mengalahkan semua musuhnya. Namun pada saat itu, rekan keduanya, prajurit Bang, bergabung. Tubuh kecil Lady Ngok sangat cepat, telah jatuh ke posisi rendah. Di saat bahaya, kedua bawahan itu segera mengambil tindakan untuk mengikat Dongsu. Lady Ngok mengambil kesempatan untuk menyematkan kipas besi ke lehernya. Tapi saat Dongsu akan mati, melemparkan senjata di tangannya. Senjata terbang ke anak yang tidak bersalah. Jadi, Lady Ngok melompat ke udara. Satu tembakan ambil itu. Tapi sayangnya dia menerima pukulan fatal dari Dongsu. Keduanya jatuh dalam genangan darah pada saat yang sama tanpa menutup mata. Pada saat yang sama, Tang Yi ada di ruang rahasia, bertemu dengan musuh yang membunuh ayah Sengansu. Dia kemudian memimpin Tang Yi ke suatu tempat. Adalah ruangan yang diatur penuh dengan perangkap. Tapi menghadapi Tang Yi yang lengkap, Ngansu bukan lawannya. Dia terjebak di dinding oleh Tang Yi. Pada akhirnya dia dihancurkan sampai mati oleh 5 ton emas di tempat. Di sisi lain Tiehak akhirnya tiba. Dia menggunakan tangan besinya untuk langsung mendobrak pintu di dalamnya. Pertempuran sengit terjadi antara dia dan gerombolan prajurit Bang. Tinju besi yang dia gunakan sangat kuat. Satu pukulan sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung. Segera mereka semua pergi ke tanah ekstasi.
Sekarang di sini penuh dengan mayat. Hanya sisa Xiao Hei dan Wild Beasts. Musuh bertemu mata langsung merah. Tia Hak ingin segera menghancurkannya berkeping-keping. Wild Beast memandangi tangan besi itu dan merasa familiar. Keduanya perlahan berjalan menuju tengah ring dan dengan cepat saling meninju. Tangan besi dan tangan perunggu saling bersentuhan, percikan segera menyala. Menyebabkan dua untuk bangkit kembali pada waktu yang sama. Kali ini Beast tidak memanfaatkan kesempatan itu. Di bawah serangan kuat Tia Hak, Wild Beast dipukul dengan pukulan dan jatuh ke tanah. Jelas, tubuh sekeras intan juga sulit ditopang oleh tangan besi. Begitu Xiao Hei mendekat, Wild Beast meninjunya begitu keras sehingga dia jatuh ke belakang. Di bawah kegilaan Wild Beast, Xiao Hei dipukuli hingga terluka parah dan jatuh ke tanah. Tepat ketika Beast hendak menyerang pukulan yang menentukan, lehernya tiba-tiba berdarah. Ketika Xiao Hei melihat ini, dia langsung teringat bahwa dia telah mengetahui tentang lokasi titik akupuntur di kuil Shaolin. Kemudian dia dengan cepat bangkit dan meninju tiang kayu. Kemudian mulai dengan kasar menyerang titik-titik akupuntur di tubuh Wild Beast. Setiap serangan diarahkan ke titik lemah. Tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada pukulan terakhir, ketika tangan besi bergerak di sekitarnya dikelilingi oleh angin puyuh, pembunuh top dunia begitu saja pecah menjadi potongan-potongan kecil yang terbang kemana-mana.